Ya ayyuhalladzina. Ya ayyuhalladzina. Ya ayyuhalladzina. Ya ayyuhalladzina. Ku anfusikum wa ahlikum naran. Loh, ku anfusakum. Ku anfusikum. Anfusakum. Anfusikum. Anfusakum. Anfusikum. Anfusakum. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. OPP, siap, siap, siap. Harus siap ya. Siap. Kabupaten Bekasi siap. Kabupaten Bekasi ya. Siap. Ini semua Kabupaten Bekasi. Ada kota juga, gabungan ya. Gabungan. OPP harus berani nyabutin itu HRS itu. Poster. Siap. 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 Harusnya OPP duluan. Siap. Baru TNI. Siap. Baru polisi. Baru TNI. Siap. OPP yang ketakutan ngapain? Ya. Siap. Baru nanti kita bergerak. Siap. Setelah ini kita cabutin tuh. Siap. Di Minang Setiabudi sedang dicopot. Tentara perintah pimpinannya nurunin Baleo Habib Rizik. Tentara nurunin Baleo. Kerinduan ini. Jadi big picture-nya ini adalah Habib Rizik gitu loh. Bukan dari pelanggaran. Ada yang dituju, ada yang disasar. Gitu. Nggak usah pakai ngumpet-ngumpet lah, terbuka aja lah semuanya lah gitu. Siapa yang disasar? Ini menunjukkan ada orang yang punya pengaruh besar di Indonesia, tapi nggak disukai oleh negara. Saya dengan jelas mengatakan tidak disukai oleh negara. Kenapa? Karena selalu ada hambatan. Sejak tahun 2017 Bang Kani, Habib Rizik itu pingin dialog. Sejak tahun 2017. Tapi selalu ada yang menghambat. Jujur-jujuran saja, terbuka saja. Siapa yang menghambat itu? Pak Jokowi, tolong dengar ini gitu loh. 2017 kami mau diskusi, nggak ada, nggak bisa. Habib Rizik baru pulang pertama kali lagi capek-capek pegang mic, langsung berkata kami ingin dialog. Tapi lihat sambutannya, nggak ada rekonsiliasi. Istana lupa yang mengatakan nggak ada rekonsiliasi. Emang ini Habib Rizik ini apa? Musuh negara? Dia bukan bandar narkoba. Dia bukan pemimpin partai. Dia bukan siapa-siapa. Dia bukan musuh negara. Dia jelaskan saya tidak pernah menjadi musuh negara. Tidak pernah menjadi musuh TNI. Tidak pernah menjadi musuh Polri. Tidak pernah. Beliau hanya musuh ketidakadilan. Dan dia pengen dialog. Kemana mesti dialog kalau negara memperlakukan dia sebagai musuh? Baik. Coba ada yang salah ini Pak Kani. Di negara ini ada yang salah. Ya, peningkatan kok Habib Rizik yang disalahin. Lalu Pak Anies juga menjadi kena semua. Sementara orang yang melanggar juga banyak. Sebentar, bukan kita bermaksud kalau Anda melanggar, kami juga enggak begitu. Kita hanya menuntut keadilan. Barusan itu Pak Dhani dengan tegas asyik dengan mengatakan, lihat ini wakil daripada istana. Tapi tiba-tiba dalilnya apa Pak? Dalil yang kita lihat ini ya, TNI tiba-tiba sibuk nggak karuan seperti mau perang. Polri tiba-tiba pecat sana pecat sini. Pemerintah tiba-tiba sibuk konferensi pers sana diwakili oleh Pak Mahfud. Ini ada apa? Barusan Pak Anies dipanggil 9 jam, 23 lembar, 33 pertanyaan. Atas kesalahan siapa? Lalu bagaimana dengan gubernur yang lain? Kami mohon keadilan. Itu saja. Presiden kirim Koopsus TNI ke Petamburan. Presiden Jokowi mengirim pasukan super elit Koopsus TNI ke Petamburan, kampung halaman IBHRS dan FPI-nya. Berhenti di mulut Gang Petamburan 3 sambil terus bunyikan sirene. Koopsus TNI adalah komando operasi khusus yang dibentuk Presiden tanggal 30 Juli 2019, berisi gabungan pasukan khusus TNI yaitu Kopassus Angkatan Darat, Paskhas Angkatan Udara, dan Marinir Angkatan Laut, dipimpin Jenderal Bintang 2 loyalis Jokowi. Tugas utama Koopsus TNI adalah antisipasi terorisme dari dalam maupun luar negeri. Koopsus TNI hanya bergerak atas izin dan perintah Presiden. Pengiriman Koopsus TNI ke Petamburan menunjukkan Presiden sudah stres dan depresi, ketakutan dan kebingungan, bahkan psikopat alias sakit jiwa. Jika Presiden waras, mestinya pasukan super elit TNI ini dikirim ke Papua tuntas organisasi Papua Merdeka OPM
dan usir tentara Cina dari Laut Natuna bukan ke Petamburan menakut-nakuti warga. OPM itu organisasi Papua Merdeka, bukan organisasi Petamburan Merdeka. OPM adanya di Papua, bukan di Petamburan. 1. Pangdam Jaya akhirnya mengakui bahwa suara kerasnya memang ditujukan ke IBHLS dan FPI, dan mengaku juga bahwa dia yang instruksikan jajarannya untuk menurunkan semua baliho IBHRS, bahkan secara terbuka menantang perang FPI. Ada Barbaju Loreng menurunkan baliho habis. Itu perintah saya. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Setelah ini kita cabutin tuh. Siap. 2. Pangdam Jaya mestinya tantang para separatis yang telah membunuhi rakyat dan pejabat serta anggota TNI di Papua secara terbuka, dan kirim pasukan ke sana bukan menakut-nakuti rakyat yang menyintai IBHRS dan bersimpati kepada FPI. KPNOPM dan rakyat Barat bahwa Federal Kolonial Indonesia tidak boleh lagi berkibat di Papua. Tidak boleh berkibat di Papua Barat. Federal Kolonial harus dicabut dari tanah Papua. Federal Kolonial harus dibakar. Federal Kolonial harus dibakar. Federal Kolonial harus dibakar. Penyerangan kami adalah suatu sikap kami yang mau disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia. Marilah kita satukan tujuan demi menjaga ulama. 3. IBHRS dan FPI bukan milisi bersenjata, tapi rakyat sipil biasa yang berjasa besar dalam bidang kemanusiaan, sehingga tidak pantas ditantang perang oleh Pangdam Jaya. Tapi IBHRS dan FPI sebagai rakyat NKRI sejati tidak pernah takut lawan kezaliman siapapun demi bela agama, bangsa, dan negara. Ayo siaga jihad. Neo PKI berhasil masuk ke semua lini. Neo PKI peralat Polri dan gebuk Islam. Neo PKI adu domba FPI dengan TNI. Neo PKI akan sabotase IBHRS. Neo PKI adu domba agama dan Pancasila. Neo PKI mau ganti Pancasila dengan Eka Sila dan Trisila. Ayo ganyang Neo PKI.